welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan share ke kalian tips supaya kalian bisa lulus untuk melanjutkan profesi psikolog. Dan kalian juga tahu bagaimana cara mengisi untuk motivation letternya. Ikutin terus video aku dan jangan lupa sebelumnya di subscribe, like, dan di komen. Jadi dari semua orang yang tahu ketika aku itu memutuskan untuk melanjutkan sekolah lagi, khususnya untuk mengambil profesi sebagai psikolog, nanya, kenapa lagi sih sekolah, apalagi sih yang dicari? Soalnya kan kamu sudah kerja, sudah punya usaha. Apa sih yang membuat kamu pengen bersikukuh untuk melanjutkan studi kamu sebagai psikolog? Nah, alasannya itu ada di dalam motivation letter aku. Hal yang pertama yang ada di dalam motivation letter aku yaitu ditanya mengenai apa sih alasan kamu berminat untuk melanjutkan profesi ini. Yang pertama, aku ingin meningkatkan kualitas SDM aku sebagai manusia. Karena aku udah 28 tahun, udah pernah ngejalanin hidup di dunia pekerjaan, di dunia pernikahan, di dunia bisnis, aku udah pernah, dan aku pengen lagi menggali potensi apa yang ada di dalam diri aku yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Nah, karena S1 aku itu sebelumnya itu psikologi, jadi aku tertarik untuk melanjutkannya sebagai psikolog. Dan psikolog ini merupakan cita-cita aku karena aku pengen banget menolong orang lain yang memiliki permasalahan di seputar kesehatan mental. Hal yang kedua yang tertulis di dalam motivation letter aku yaitu apa sih yang kamu harapkan, pelajaran apa yang kamu dapatkan ketika kamu akan mengenyam pendidikan profesi psikolog. Satu-satunya terlintas di dalam pemikiran aku yang pertama itu adalah aku akan memperdalam ilmu filsafat dan logika berbasis psikologi, karena di dalam ilmu itu diajarkan bagaimana caranya kita menghargai seorang manusia, baik dari pemikiran dia sendiri, mulai dari dia kecil, bagaimana dia bertumbuh, dan bagaimana dia bisa menghasilkan perilaku yang mungkin menurut pandangan orang bermasalah, bagaimana kita memahaminya sebagai manusia, dan itu ada dipelajari dalam filsafat, ilmu, dan logika. Nah, yang kedua adalah aku berharap aku dapat gunakan atau mengoperasikan psikodiagnostik supaya aku bisa benar-benar secara profesional dapat menyatakan bahwa orang tersebut memiliki gangguan. Setelah itu harapan nextnya adalah aku dapat membantu mereka untuk solve that problem. Itu mungkin nggak bisa diselesaikan mereka sendiri, butuh orang lain yang untuk mendengarkan, yang untuk mengarahkan, yang untuk membuat bahwa mereka itu ada di posisi yang seharusnya bisa masih ditolong. Nah, aku pengen. Dan yang ketiga, aku pengen membawa orang-orang yang sehat itu memang secara fisik sehat dan secara mental juga sehat. Apalagi untuk zaman sekarang aku banyak banget melihat memang pergeseran dunia, pergeseran peradaban itu sangat cepat, terlebih dengan adanya industri 4.0 and 5.0 ini sangat membuat manusia itu berubah drastis mungkin. Dan ketika ada perubahan itu pasti ada perubahan pola perilaku juga yang kita harus mengantisipasi. Dan kenapa aku pengen juga ya, karena aku pengen memiliki kontribusi kepada masyarakat banyak, orang banyak nantinya, supaya melalui ilmu ini aku bisa membantu mereka di dalam menghadapi permasalahan psikologinya. Terus yang ketiga yang aku juga harapkan ketika aku belajar di psikologi itu yaitu kode etik psikologi. Di situ, di dalam kode etik itu kita diajarkan bagaimana menjadi seorang psikolog yang seutuhnya, seorang psikolog yang memiliki kode etik. Nah, aku pengen ketika aku nanti berkarir sebagai seorang expert, aku menaati rambu-rambu, menaati aturan yang sudah disepakati oleh HIMSI, supaya memang ketika berpraktek aku memang berada pada jalur yang tepat, tidak menyalahgunakan yang harusnya haknya pasien, tidak menyalahgunakan yang harusnya hak teman sejawat. Dan aku pengen tahu itu supaya ketika aku lulus menjadi seorang psikolog, aku tahu sampai mana batasannya aku dapat melakukan sesuatu terkait bidang profesi tersebut. Pertanyaan ketiga yang ada dan tertuang di dalam motivation letter ini
ditanyakan mengenai kemampuan kita secara akademik dan pengalaman kita sehingga membuat kita yakin bisa menyelesaikan program studi ini. Nah, kalau secara akademik aku memiliki kepercayaan diri yang cukup karena pada saat aku menyelesaikan S1 aku di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, aku berhasil mendapatkan IPK itu di 3,97. Dan itu aku hanya ada satu nilai B. Nah, setelah itu aku melanjutkan pendidikan aku di S2 Trisakti, Magister Manajemennya. Pada saat itu aku berhasil lulus dengan IPK 3,98. Nah, jadi memang secara akademik menurut pendapat aku ketika aku ngejawab motivation letter ini aku mampu. Nah, dan kalau ditanya pengalaman, karena aku juga pengalamannya itu pernah bekerja juga di bawah tekanan, dan aku yakin berdasarkan pengalaman ini juga dapat menambah endurance aku untuk menghadapi atau menjalani perkuliahan ketika nanti aku melanjutkan program studi Magister Profesi Psikolog ini. Pertanyaan selanjutnya yang ada di dalam motivation letter itu adalah mereka menanyakan setelah kamu lulus kamu pengen ngapain gitu. Salah satu yang ada di dalam pikiran aku pengen banget melayani Tuhan di dalam pelayanan di gereja. Satu, yang kedua aku pengen berkarir sebagai psikolog yang memang membantu orang banyak. Dan nantinya aku memiliki biro. Meskipun kita tahu ketika membuka biro ini kita bukan dengan hal yang gampang, pasti harus ada pengalaman yang cukup untuk kita untuk bisa membuka biro. Tapi kedepannya purpose of my life, aku punya biro psikologi yang memang benar-benar memiliki konsentrasi penuh untuk meningkatkan kesehatan mental banyak orang, khususnya karena aku mengambil profesi klinis dewasa, khususnya bagi orang-orang dewasa. Karena apa? Karena mental orang dewasa itu harus dengan baik dijaga, dan dengan baik kita harus memaintainnya supaya sehat. Supaya apa? Supaya kita dapat produktif, supaya kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, yang dapat memberikan dan berpengaruh besar bagi kehidupan kita di masa depan. Terakhir ditanyakan juga bagaimana pandangan aku memandang permasalahan kesehatan mental yang ada di Indonesia. Jadi pada saat itu aku memiliki pemikiran bahwa kesehatan mental yang ada di Indonesia sekarang masih sangat minim untuk menjadi fokus perhatian bersama. Karena apa? Karena di Indonesia ini hampir 80%-nya itu sangat memberikan perhatian besar kepada kesehatan fisik. Padahal kita tahu segala sesuatu itu juga dapat memiliki efek yang beririsan, baik itu fisik dan mental. Dan persentase tenaga medis untuk di bidang psikis itu juga sangat minim. Jadi aku pengen juga memiliki kontribusi, setidaknya aku memberikan sumbangsi sebagai manusia, sebagai insan, untuk menolong insan lainnya supaya memiliki mental yang sehat. Tapi menurut aku, sebelum kita memutuskan atau kamu sekalian pengen melanjutkan sebagai seorang psikolog, kalian harus dan dulu dengan diri kalian sendiri. Kalian harus selesaikan dulu dengan luka batin kalian, dengan trauma kalian, dengan mungkin kalian patah hati zaman dulu, dengan kalian kecewa dengan misalkan ada yang kecewa sama orang tua, kecewa sama sahabat, kecewa dengan pasangan. Kalian harus selesai dulu sebelum kalian menolong orang lain. Karena apa? Karena itu nanti akan sangat berpengaruh. Ketika kalian nanti mungkin pada saat berpraktek, kalian bisa terkena bias dari rasa yang belum terselesaikan tersebut. Jadi aku juga menuliskan pada motivation letter aku itu, selain kemampuan akademik, kemampuan untuk mengenali diri sendiri dan identitas diri dan tujuan diri bagi seorang psikolog itu penting. Jadi setelah aku menulis motivation letter, motivation ini di print, terus itu disubmit dan dibawa pada saat kita melakukan tes. Tes di Universitas Atmajaya itu dibagi menjadi 2 seksi, yaitu seksi pertama itu di hari pertama itu untuk tes tertulis. Jadi di situ, di dalam tes itu kita
dikasih pertanyaan-pertanyaan yang memang berbau psikologi. Jadi perbanyak psikologi umum, perbanyak psikologi dasar, supaya kalian ketika ngejawabnya juga nggak bingung. Even though aku udah lulus lama, tapi aku mampu untuk mengerjakannya. Dan setelah itu hari kedua itu adalah wawancara. Nah, ketika di interview ini, apa yang kamu tulis di dalam motivation letter sebelumnya yang aku bahas tadi di video sebelumnya, itu yang ditanya. Dan itu yang membuat dosen pada akhirnya memberikan say yes or not, orang ini bisa melanjutkan di dalam profesi program psikolog. Nah, jadi untuk kalian semua yang pengen melanjutin di program profesi psikolog, jangan menyerah, jangan khawatir, lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Segala sesuatu yang hasilnya bagus itu dipersiapkan dengan baik, baik secara akademik, kalian belajar lagi waktu buku-buku S1, dan kalian juga hasil psikotes kalian tunjukkan bahwa kalian itu memang benar-benar nggak ada faking good, memang benar-benar itu udah ada diri kalian sendiri. Karena itu membantu kalian juga. Kalau misalkan kalian faking good dan merasa kalian iya aja cocok sebagai psikolog, ternyata dalam diri kalian tuh nggak cocok, itu juga akan menjadi bumerang bagi kalian. Jadi ketika mengisi psikotes, kalian juga jujur pada diri kalian sendiri. Dan yang terakhir adalah kalian berdoa dan pastikan kepada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa, dan sisanya adalah biarkan Tuhan yang melakukan dan menakdirkan kita apakah kita menjadi seorang psikolog atau tidak. Jadi cukup sekian dulu tips-tips untuk lulus dalam program profesi psikolog. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian bisa share. Dan kalau misalkan informasi yang aku bagikan di dalam video ini bermanfaat bagi banyak orang, kalian juga bisa share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube aku.